zaman sekarang gitu ya, banyak yang murid-murid tuh malah seberani itu sama guru-gurunya. Kurang asem ya. Parah itu. Maksudnya bukan berarti guru ngaji doang gitu ya, guru-guru di sekolah juga kayak gitu. Itu banyak kan guru-guru yang malah yang sampai ditarik gininya nih. Iya itu kacau banget itu ya. Asem itu. Metode lebih penting dari materi. Dari materi yang diberikan, dari madah. Dan guru lebih penting dari metode. Dan ruh pengajar, ruh guru itu lebih penting dari gurunya itu sendiri. Nah, Kak Muzaka, bicara tentang pendidikan nih. Yeah. Kak Muzaka sebagai trainernya guru-guru Alif Iqra nih. Yeah. Khususnya berarti kan guru Al-Qur'an gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya apa sih kompetensi dasarnya guru tuh yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi guru tuh apa? Oke. Kalau menurut kita mengacu pada BSNP itu enggak? BNSP? Bukan, BSNP. BSNP beda lagi. Badan Standarisasi Nasional Pendidikan. Tapi sekarang udah di solve ya. Jadi udah enggak. Tapi kalau menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jadi ada 4 kategori yang harus dikuasai seorang guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga sosial, yang keempat profesional. Nah itu harus dipenuhi semuanya tuh, Tapi yang paling penting adalah pedagogi. Pedagogi apa? Cara mengajar. Ya boleh. Ya singkatnya itu, sederhananya itu cara mengajar gitu. Karena nggak semua orang yang pinter juga bisa ngajarin ya. Betul banget. Itu hal yang paling krusial. Kenapa? Coba kita ambil contoh. Ada ojol nih, ojek online. Dia rapi badannya, bajunya rapi, wangi, ya kan, perlente, bersih lah pokoknya. Bersih. Terus cara ngomongnya ramah. Terus biasanya kalau yang bagus-bagus tuh, kalau naik ojol biasanya apa tuh? Standar bagusnya? Sopan. Nah. Tapi nggak bisa nyetir motor atau bawa mobil. Jadi nggak guna. Ya nggak bisa. Iya. Nah kayak gitu ibaratnya. Misalkan ada seorang guru rapi, terus perlente, sopan ramah, pinter, tapi nggak bisa ngajar. Iya. Nggak tahu cara ngajar gimana gitu ya. Iya. Nah, pun cara mengajar itu tidak hanya didapatkan melalui pelajaran-pelajaran. Misalkan cara mengajar nggak mesti gitu. Nggak bisa kita patokan itu. Dari pengalaman sangat bisa. Pengalaman mengajar gitu. Itu bisa didapatkan cara mengajar gitu. Tapi gimana cara dapetin pengalaman ngajar kalau belum bisa ngajar? Hajar aja udah. Ngajar aja udah, serius. Sampai dia nemu cara yang sendiri gitu ya. Yes. Itu namanya itu tadi learning by dijorokin. Iya sih. Ini definisi alumni learning by dijorokin. Betul. Tapi perlu gak sih kita sebagai guru ngaji nih ya, kita perlu gak sih meriwadohi apa tuh bahasanya kita ya? Melatih jiwa kita tuh kayak misalkan kita sebagai guru alif nih, kita kan diamanahi sama Ustadz Muzaki tuh untuk kayak baca sholawat, baca yasin 41 kali, terus kita kirim Al-Fatihah untuk murid-murid kita biar seberapa penting menurut kamu hal-hal kayak gitu tuh. Jadi saya ingin mengutip salah satu qaul bahasa ini. Perkataan dari Kiai Hasan Abdullah Sahal, pimpinan pesantren Gontor ya, untuk modern Darussalam Gontor. Beliau bilang gini, at-tariqatu ahamu minal maddah. Wal mudaris ahamu midal tariqah. Wa ruhul mudaris ahamu minal mudaris nafsi. Artinya adalah metode lebih penting dari materi. Dari materi yang diberikan, dari madah gitu. Dan guru lebih penting dari metode. Dan ruh pengajar, ruh guru itu lebih penting dari gurunya itu sendiri. Nah, ini sangat tepat nih Kak. Jangan sampai kita ngajar itu kayak jualan es keliling. Gimana tuh? Memberikan kesejukan ke yang lain, tapi sendirinya kepanasan di bawah sinar matahari. Gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kayak jualan es. Bener sih. Jadi sebelum kita mengolah ruhani murid, kita juga harus mengolah ruhani diri kita guru. sendiri. Betul, diri kita sendiri.
Karena yang namanya pendidikan itu kita nggak berbicara hanya pengembangan jasmani loh kan. Iya. Kalau pengembangan jasmani ada pakemnya sendiri, olahraga dan seterusnya itu kan jasmani efeknya. Iya. Kolesterol gitu, apa sterak, apa makin apa. Kalau gitu. kita apa nih namanya? Ini one pack. One pack. Ya, one pack ini. Karena kenapa? Karena kalau 6 itu kebanyakan. Iya benar. Bineka Tunggal Ika. Satu. Bineka itu satu. One pack gitu. Alhamdulillahnya ada temennya ini. Iya betul. Sama ini one pack ini lebih penting, lebih bagus daripada 6 ya. Cuma six pack kalah satu. Nah, jadi tadi gimana ya? Ruhul. Oh iya, pendidikan itu jiwa. nggak hanya bicara tentang pengembangan jasmani. Kalau pengembangan jasmani ada pakem-pakemnya. Seperti misalnya olahraga, nge-gym gitu dan seterusnya gitu. Tapi pendidikan itu justru yang banyak itu pengembangan rohani kan. Entah itu mental, entah itu kondisi rohani seorang dan seterusnya gitu. Nah, Kamu Zaka nih, menurut Kamu Zaka sendiri nih, kita kan bergerak di bidang pendidikan berarti ya. Ada nggak sih standarisasi orang tuh disebut berilmu tuh apa? Gimana tuh bentuk orang berilmu tuh apa? Ini sebenarnya agak tricky ya Kak. Dan ini nanti akan bisa berpotensi ke judgement gitu. Iya benar. Nah, tapi yang harus diperhatikan kita nggak boleh ngejudge orang dan seterusnya gitu ya. Ini untuk pengetahuan diri sendiri. Iya. Jadi yang namanya ilmu itu beda sama pengetahuan, sama wacana itu beda. Gimana ilmu bedanya? itu adalah pengetahuan yang sudah diaplikasikan. Jadi kalau misalkan kita tahu sesuatu tapi belum diaplikasikan belum bisa disebut ilmu. Mungkin pengetahuan atau wacana. Gitu. Misalkan kita tahu cara membuat kacang hijau gitu, tapi belum pernah dipraktekkan. Nah itu belum bisa dikatakan berilmu. Gitu. Hanya tahu gitu, tahu cara bikin kacang hijau gitu. Tapi kalau udah pernah masak gitu, ya berwawasan, wacana gitu, berwacana gitu. Tapi kalau udah bikin terus jago gitu dan seterusnya itu udah namanya sudah berilmu. Walaupun cuma berilmu kacang hijau gitu, tapi ilmu gitu. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah dipraktekkan, diaplikasikan. Kamu Zaka dari tadi kita pakai bahasa kias mulu ya. Berarti kan artinya kalau orang tahu fikih, ya kan? Wah promosi jurusan nih PMH nih. Kamu Zaka nih ini kan apa tadi fikih kan untuk trenernya fikih kan materinya ya. Berarti artinya kan kalau orang tahu fikih tapi dia nggak ngamalin, dia cuma berwawasan fikih doang. Betul. Tapi bukan orang yang berilmu tentang fikih nih. Ya kan? Jadi memang perlu aplikasi gitu. Karena nggak ada implementasi dia ke kehidupan dia kan. Iya. Kehidupan dia dan kehidupan orang lain. Iya sih. Karena ilmu itu tujuannya adalah untuk mamayu hayuning buana. Apa tuh? Cari sendiri. Ya, ini masa ngasih PR ke pendengar ini. Mamayu hayuning buana. Itu adalah tingkat pengabdian yang paling luhur, paling utama. Mengabdi kepada dunia, pada buana tuh nggak? Dunia. Ada buana, buani, buanu. Buanu. Apa gimana? Mamayu hayuning. Oh, Mamayu hayuning. Mengabdi kepada sesama. Di Alif juga ada tuh nama guru itu. Hanifah Hayuning Kania. Oh, kirain Ayu Setia Maulidi. Enggak. Bukan. Ntar dia akan jadi kita undang. Iya boleh. Ini Kamu Zaka mau jadi host gantian aja. Boleh. Nah, Kamu Zaka nih. Yes. Kita juga sebagai jatuhnya kita kan punya guru juga masing-masing ya. Ya betul. Kita juga sebagai murid berarti ya. Harusnya. Nah, sebagai seorang murid itu gimana seharusnya hadap kita terhadap guru kita tuh gimana? Sebenarnya sudah banyak ya Kak. Buku, terus kitab yang membahas tentang adab seorang murid pada gurunya. Nah udah tinggal dibaca aja tuh. Enggak, ini apa namanya? Ini relate ya sama kejadian-kejadian kita di zaman sekarang gitu ya. Banyak yang murid-murid tuh malah seberani itu sama guru-gurunya. Kurang asem ya. Parah itu. Maksudnya bukan berarti guru ngaji doang gitu ya. Guru-guru di sekolah juga kayak gitu. Itu banyak kan guru-guru yang malah yang sampai ditarik gininya nih. Iya itu kacau banget itu ya. Asem itu. Apa dong kalau kurang asem tuh? Kurang ajar gitu. Cuma biar sopan, kurang asem gitu. Ya maksudnya gimana tuh menurut Kamu Zaka tuh? Adab-adabnya tuh harusnya kayak gimana seharusnya? Kalau bicara adab kan luas ya Kak. Prakteknya adab itu luas.
asal dia punya keyakinan bahwasanya guru adalah seseorang yang perlu dimuliakan, yang tadi juga sudah disinggung ya, ke yang tadi, bahwasanya guru itu lebih penting dari materi itu sendiri gitu. Iya. Kalau dia sudah menyadari itu, pasti akan menyesuaikan perilaku dia akan menyesuaikan gurunya gitu loh kan. Maksudnya setiap orang itu kan sudah diberikan sama Allah akal budi gitu. Harusnya kalau sudah meyakini bahwasanya guru itu seorang yang mulia, akal dan budi pun harusnya sudah mampu untuk menentukan yang baik mana, yang benar yang mana, yang salah yang mana, yang kurang baik yang mana gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut kita itu benar juga, salahnya gimana tuh? Hah? Enggak, maksudnya nih kayak ada suatu hal yang menurut orang-orang tuh nggak bagus, tapi menurut kita tuh bagus. Nah, itu dan kan, kita penuh sama keyakinan kita sendiri. Itu ada namanya filsafat akhlak, Kak. Nah kan mantep keluar nih filsafat ya. Ethics. Dari dulu sampai sekarang para filsuf itu selalu banyak merumuskan yang baik itu apa, nggak baik itu apa. Nah itu beda-beda pendapat semua, karena memang kebaikan itu adalah sebuah hal yang subjektif gitu. Abstrak berarti masih abstrak gitu. Subjektif. Nggak terlalu abstrak tapi subjektif. Ya boleh lah abstrak tapi subjektif lah. Poinnya di subjektif. Iya udah nggak apa-apa maafin ya. Jadi tiap filsuf tuh selalu selalu menyatakan nih baik itu ini, nggak baik itu ini. Jadi tapi segitu aja masih berbeda-beda pendapat. Iya betul. Jadi sudah banyak para ilmuwan dan filsuf yang menentukan mana yang baik, mana tidak. Semuanya subjektif. Tapi ada satu hal yang bisa membuat standarisasi kebaikan. Apa tuh? Al-Quran dan hadis. Beres itu semua tuh. Iya sih. Gimana orang baik itu gimana ya? Orang baik itu yang melaksanakan kewajiban terhadap Tuhannya, kewajiban terhadap sesama manusia gitu. Itu baik tuh. Yang nggak baik gimana ya? Orang yang mencuri, orang yang ini dan seterusnya. Udah itu standar yang tepat karena standarnya nggak hanya akal manusia, tapi juga dipandu oleh wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasul dan Nabi kita, junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Oke, guys, banyak banget sahabat Arif semua. Ini tips-tips and trick. Ini agak berat nih pembahasan podcast kali ini nih. Ini beda kamu misalkan ini dari yang kemarin. Ini nggak setegang ini nih ngomongnya nih. Ini juga harus muter otak nih untuk podcast sekarang. Gini. Iya sih, itu muter pala ya. Emang otaknya di mana? Ya, enggak. Ya pokoknya gitu lah. Kalau kaki yang putar berarti di dengkul. Iya. Hah? Gimana? Oke, kamu kita lanjut ya. Kita lanjut ke sesi games. Ini gamesnya baru ada di podcast kemarin nih kamu Zaka. Ini kamu Zaka berarti salah satu orang-orang spesial yang mendapatkan games ini. Ini gamesnya bukan games buat seru-seruan, bukan buat lucu-lucuan ya, emang sebenarnya pertanyaan cuma dibikin games aja gitu ya kamu Zaka ya. Boleh. Nah oke, kamu Zaka nih boleh pegang ini. Yang mana? Oh ini. Ya. Kalau setuju yang hijau, kalau yang nggak setuju yang merah ini kita maafin nih, alatnya sederhana kamu Zaka. Perspektif siapa? Kalau hijaunya saya apa hijaunya kamera? Hijaunya kamu Zaka. Berarti gini setuju. Kamera maksudnya. Ini setuju. Ini enggak. Kalau ini so-so. Setengah-setengah gitu ya. Iya. Kalau so-so kamu Zaka bisa munculin muka kamu Zaka ke kamera. Nah, iya kita boleh. Nah, itu kan enggak setuju berarti ya. Gini ya. Nah, ya. Ya boleh kayak gitu ya. Oke, kita next nih ya kamu Zaka ya. Kita ke sesi juga tuh. Juga tuh. Oke, kamu Zaka. Kita lanjut nih ke pertanyaan Kak Muzaka, jawab setuju apa enggak, habis itu kasih ke alasan Kak Muzaka kenapa. Oke ya. Ini sangat crafting ya. Nah, kan kita memanfaatkan barang yang ada di kantor. Kan kita bagus. Guru. Betul. Kita harus punya kemampuan pedagogis. Betul. Oke, Kak Muzaka. Guru perlu mengembangkan kemampuan pedagogisnya. Artinya apa tuh? Setuju. Gimana? Alasannya kenapa? Tadi kan udah. Ya nggak apa-apa lagi. Ini adalah aspek yang sangat penting bagi seorang guru untuk dikuasai. Udah, itu dong. Iyalah. Alasan yang lebih kreatifnya gitu apa? Udah ini aja. Kan ini kuis, lagi game nggak boleh lama-lama. Oke, pertanyaan kedua kamu Zaka. Pelajaran agama harus memanfaatkan teknologi. Setuju. Gimana? Kenapa? Lo ini sudah sangat terbukti secara historis. Lo iya dong.
Kita kalau menentukan waktu sholat pakai apa? Matahari. Pakai matahari kan? Nggak pakai azan, nunggu azan gitu. Emang itu pengembangannya ya kita dengan nunggu azan. Coba zaman dulu. Ya harus pakai matahari. Penentuan bulan pakai apa? Bulan Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya gitu. Oke, sidang isbat. Di sidang isbat kemana ngacunya, Bapak? Kita ngeliat bulan. Ngeliat bulan, terus pakai apa? Ya pakai teknologi. Ya, teknologi berarti? Teknologi pakai teropong, pakai apa namanya? Teleskop dan seterusnya. Itu kan teknologi semuanya. Contoh lain lagi nih. Contoh lain lagi. Dulu orang Islam itu kan zaman Rasulullah ya. Orang Islam itu hanya sekitaran Hijaz ya, tanah Hijaz. Yang sekarang jadi Saudi Arabia dan sekitarnya gitu. Hijaz ya. Jadi yang namanya, nah ini perlu diklarifikasi. Yang namanya Arab itu bukan Saudi Arabia aja. Banyak. Qatar ya, Oman ya, Yaman ya, Mesir itu Arab semua. Jadi jangan dibiasakan Arab, itu Saudi Arabia bukan. Jadi bukan. Arab ya suku bangsa gitu, bangsa. Negaranya banyak gitu. Nah, jadi dulu di tanah Hijaz, Hijaz itu Jazirah Arab gitu. Islam cuma sekitar itu aja. Nah, zaman sekarang coba. Sampai ujung masuk Gang Jombang juga udah banyak orang Islam gitu loh. Ujung masuk Rawlele. Iya, masuk masjid sono juga udah pada Islam. Nah, orang zaman dulu di sekitaran Hijaz, cara tahu kiblat tinggal lihat aja Ka'bah. Oh, itu Ka'bah udah ngadep situ. Zaman sekarang coba bagaimana? Kalau mau ngelihat Ka'bah begini, nggak kelihatannya pecel lele gitu. Iya. Gimana? Jangan ngomong pecel lele dong. Teknologi. Iya, teknologi. Iya, harus manfaatkan teknologi. Gak bisa tuh kita apatis sama teknologi, nggak bisa. Malah sulit sendiri kan. Ini sering disampaikan disampaikan oleh guru kita. Di saat pihak lain memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang tidak baik, kita juga harus lebih semangat lagi menggunakan teknologi untuk hal-hal yang baik gitu. Jadi jangan kalah sama mereka. Itu ngaruh tuh. Iya itu banget tuh. Itu banget gitu. Banget lah pokoknya. Eta pisan gitu. Tapisan gitu. Bener. Di luar sana kan orang gila-gilaan. Boleh nggak sih pakai bahasa gila-gilaan? Nggak apa-apa. Gila-gilaan untuk menyebarkan keburukan gitu. Menggunakan teknologi. Justru kita harus ngimbangin atau bahkan bukan emang lomba. Iya, melampaui. Iya, itu. Melampaui gitu ya. Kebaikan menggunakan teknologi gitu. Gitu loh Kak Jurai. Oke, pertanyaan selanjutnya terakhir nih. Setuju atau enggak guru agama itu menutup diri terhadap perbedaan? Mikir. Tidak setuju. Enggak setuju. Emang perbedaan apa? Nah, itu perbedaan apa? Kamu jangan enggak setuju. Enggak setuju. Tapi semua perbedaan lah pokoknya. Tapi biasanya kalau perbedaan pendapat gampang kan? Yang susah perbedaan pendapatan. Nah, gimana? Gak setuju tuh kenapa? Lu kalau cuma saklek sama pandangannya sendiri, berarti menutup diri dari pengembangan kan? Pengembangan diri, terus perkembangan zaman, teknologi dan seterusnya gitu. Jadi boleh kita punya standar pribadi, tapi standar pribadi orang lain juga harus kita hargai dong. Apalagi toleransi ya. Zaman sekarang bahasa banyak di Brebes, di Tegal tuh. Toleransi. Apa? Oh, kamu Zaka orang sana. Iya. Itu yang bulat-bulat warna hijau. Toleransi. Iya itu. Iya kan itu. Toleransi. Oke. Ya, itu toleransi sudah banyak sekarang. Sampai sekarang sudah dijadikan kurikulum, salah satu aspek dalam kurikulum resmi. Apa? Kurikulum Merdeka. Ada aspek toleransi. K13 bukan sih? Itu tahun 2013 Kak. Ini udah kurikulum Merdeka sekarang. Oh, namanya kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka lah, ketinggalan zaman. Harus update dong masalah pendidikan. Ya udah. Maafin ya. Ya toleransi sangat perlu kan, sangat perlu. Jadi kalau kita bicara pendidikan itu kan nggak mesti kita bicara yang tadi dalam kelas gitu. Dan banyaknya justru pendidikan itu lahir dari suatu hal yang tidak nyaman. Jadi dari hal-hal yang tidak nyaman itu justru itu pendidikan yang paling kuat dan itu pendidikan yang paling kuno.